Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir kulla 'asir waltuf bina fi taysiri kulli 'asir fa inna taysira kulli 'asirin 'alaika yasir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Baik teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih pertemukan kita, Allah masih kasih kesempatan kita di beberapa hari sebelum kita bertemu dengan Ramadan. Alhamdulillah Allah jadikan bulan Sya'ban ini sebagai persiapan kita, dan insya Allah mudah-mudahan bekal yang kita dapatkan dari mengkaji surat Maryam ini bisa betul-betul kita jadikan bekal yang mengenyangkan ya ketika nanti kita bertemu dengan bulan Ramadan insya Allah. Baik, teman-teman rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita udah sampai di ayat yang ke-51 sekarang. Kemarin alhamdulillah sudah selesai pembahasan mengenai kisah dari Nabi Ibrahim dan bagaimana Nabi Ibrahim betul-betul bisa menjaga dirinya, menjaga adabnya, menjaga pribadinya di tengah tekanan kaumnya, di tengah tekanan orang tuanya yang menginginkan agar Nabi Ibrahim tidak, atau ya itu tadi, tidak memberikan serangan kepada orang tuanya tadi di sana. Tapi tetap bagaimanapun tekanan dari orang tua dan circle yang toksik itu tidak menjadikan Nabi Ibrahim itu keluar batas, tidak menjadikan Nabi Ibrahim itu tidak memperdulikan adab-adab yang seharusnya memang adab-adab yang memang seharusnya dilakukan oleh sebagai seorang muslim. Tapi alhamdulillah Nabi Ibrahim justru memberikan sebuah pelajaran yang sangat penting bagi kita semua, bahwa di tengah lingkungan yang toksik kita tidak boleh kehilangan kesadaran sebagai seorang muslim. Seperti halnya kita lupa sama Allah, kita itu justru menjadikan atau menyerang orang-orang yang masih belum tahu di sana. Jadi tetap kita harus dalam kesadaran, tetap dalam koridor yang benar sebagai seorang manusia dan juga sebagai seorang muslim. Alhamdulillah kita akan masuk ke ayat yang ke-51. Nanti kita akan mengetahui beberapa sifat-sifat khusus atau sifat-sifat yang sangat identik dengan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tahu ya, di pembahasan-pembahasan sebelumnya itu adalah tentang kisah Maryam, tentang kisah Nabi Ibrahim, yaitu mereka memiliki sifat-sifat tertentu. Misalkan Nabi Ibrahim itu kan disebutkan innahu kana siddiqon nabiyya, sebagai sosok yang sangat jujur. Nah, nanti di ayat yang ke-51 hingga nanti di ayat yang ke-57 kita akan mengetahui tentang beberapa sifat-sifat para nabi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah Subhanahu wa taala memulai dari Nabi Musa alaihissalam. Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Ceritakanlah wahai Nabi Muhammad tentang kisah Nabi Musa yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya dia adalah orang yang terpilih, rasul, dan sebagai seorang nabi. Baik. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kisah Nabi Musa setelah kisah Nabi Ibrahim, karena memang ada kesamaan di antara Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Kesamaan yang paling nyata antara Nabi Musa dan Nabi Ibrahim itu adalah bahwa Nabi Musa mengalami tekanan dari pemerintahan yang ada pada saat itu, yaitu pemerintahan Fir'aun yang sangat zalim, pemerintahan Fir'aun yang begitu kejam di sana. Dan itu pun juga yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita tahu bahwa Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui cara-cara yang menggunakan cara-cara yang ajaib di situ. Mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim adalah pada saat beliau dibakar, Allah tidak menjadikan api itu membakar Nabi Ibrahim. Begitu pula juga dengan Musa.
Nabi Musa pun juga diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membelah lautan dan menyusuri lautan tadi, dan pada saat Firaun juga mengejar Nabi Musa melalui lautan tadi, dan Allah Subhanahu wa taala tutup lautan tadi. Ini ada beberapa kesamaan-kesamaan ya antara kisah Nabi Ibrahim dengan kisah Nabi Musa, sehingga hubungan ini sangatlah erat antara kisah Nabi Ibrahim dengan kisah Nabi Musa. Lalu di sini disebutkan bahwa ketika kita mengingat kisah Nabi Musa, ingat ada sifat-sifat dari Nabi Musa yang harus kita teladani di situ, yang harus kita ikuti. Apa itu? Innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Sesungguhnya ia adalah orang yang sangat mukhlas, ikhlas dalam dakwahnya, wa kana rasulan nabiyya, dan beliau ini adalah seorang rasul sekaligus nabi. Baik. Kata-kata mukhlas ini berbeda dengan makna mukhlis, ya. Berbeda dengan mukhlis. Kita, ya, kalau kita dapati orang-orang yang ikhlas, itu kan karena memang usaha dia, karena memang effort yang dia lakukan untuk ikhlas dalam melaksanakan sesuatu, ikhlas dalam menjalankan amalan-amalan yang memang betul-betul diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mukhlas ini levelnya itu berada di atas tingkatan mukhlis. Kalau mukhlis itu bentuknya itu adalah kata bentuknya subjek. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu kan ada subjek, ada objek gitu ya. Misalkan ada yang aktif, ada yang pasif di situ. Subjek itu yang aktif, objek itu yang pasif. Misalkan contoh pukul, kata pukul itu kan kata kerja. Pemukul berarti subjek dari pukul. Ya, artinya orang yang memukul di situ. Lalu ada dipukul. Ini kan berarti objeknya. Ya, objeknya atau kata pasif dari kata dasar pukul tadi. Nah, begitu pula juga dengan sama. Kalau misalkan disebut ikhlas, ikhlas itu adalah sebuah kata dasarnya. Mukhlis itu orang yang ikhlas. Mukhlas orang yang diikhlasi. Nah, gitu. Jadi objek daripada sebuah keikhlasan. Nah, mukhlis, perbedaan mukhlis dengan mukhlas. Kalau mukhlis itu effort yang bergerak di sana. Usaha yang dia lakukan untuk menjadi orang yang benar-benar ikhlas. Sedangkan kalau mukhlas, itu memang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala keikhlasan. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung sebuah keikhlasan. Maka levelnya berbeda dengan orang-orang lain di sana. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa, keikhlasan itu adalah sebuah mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa. Dari segala apa yang beliau laksanakan di sana, keikhlasannya itu langsung pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya sebuah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan Nabi Musa itu adalah sosok yang sangat sangat penuh dengan keikhlasan. Ya. Jadi memang bukan sesuatu yang diusahakan di situ, bukan sesuatu yang diusahakan. Tetapi Allah memang memberikan sebuah keikhlasan di sana. Ini menjadi pembeda ya antara kita kita tentu dengan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Kalau para nabi Allah Subhanahu wa taala, tugas yang mereka emban itu begitu berat. Makanya privilege yang Allah berikan kepada para nabi itu tentu bukan privilege yang biasa-biasa saja di situ. Nah, maka kita pun juga berbeda. Dakwah kita tidak sebesar para nabi. Maka privilege yang Allah berikan kepada kita itu pun juga tidak sebesar nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala di sana. Tapi dengan apa yang Allah berikan kepada para nabi itu, dan nabi itu dijadikan sebagai uswah kita atau dijadikan sebagai pedoman kita jadikan referensi kita, maka kita mencoba untuk bisa mendapatkan atau berusaha sesuai dengan atau bagaimana level kita itu bisa kita tingkatkan, meskipun tidak akan pernah sampai ke dalam derajat Nabi, tapi tetap Allah Subhanahu wa taala berikan sosok ideal agar kita bisa mengikuti bagaimana Nabi itu berdakwah di sana. Baik. Wa kana
Wa kana rasulan nabiyya. Nah, di sini ada kata rasul sama nabi ya. Kita sama-sama tahu di situ bahwa perbedaan antara rasul dengan nabi, kalau rasul Allah berikan mukjizat kepadanya, dan Allah berikan mukjizat, Allah memberikan risalah dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Sedangkan nabi tidak, karena memang Allah hanya memilih sosok-sosok tertentu itu untuk dijadikan sebuah referensi bagi umat setelahnya agar bisa mengetahui bahwa sosok yang sangat ideal itu seperti ini. Sedangkan kalau Rasul memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalahnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa nadainahu min janibit turi al-aiman wa qarrabnahu najiyya. Kami telah memanggilnya dari sebelah kanan gunung Sinai ya, atau Tur Sina, dan kami dekatkan dia untuk bermunajat, yaitu berbicara tanpa perantara. Nah, salah satu bentuk eh, keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, Allah memberikan keutamaan berupa Nabi Musa mampu untuk berbicara langsung pada Allah Subhanahu wa taala di sana. Nah, coba perhatikan teman-teman ya. Kalau kita hubungkan antara ayat 51 dan 52 ini kan mirip dengan konsep ihsan. Ya, mirip dengan konsep ihsan. Ihsan itu kan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak merasa bahwa engkau melihat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala sungguh melihat dirimu. Jadi merasa sangat terawasi di situ. Orang tidak akan pernah dapat derajat sebagai seorang yang muhsin, mendapatkan derajat ihsan, kalau dia tidak memiliki keikhlasan yang hakiki di sana. Orang bisa betul-betul ikhlas beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasakan bagaimana pengawasan Allah Subhanahu wa taala di situ. Maka apa yang didapatkan oleh Nabi Musa, sehingga Nabi Musa begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sampai mampu untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, karena status keikhlasan yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Karena dengan keikhlasan tadi, kedekatan antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala begitu dalam di sana. Nah, maka teman-teman, kalau kita ingin mendapatkan derajat ihsan ya, sebagai seorang yang muhsin, yang betul-betul pada saat kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, kita benar-benar diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan seakan kita melihat Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan keikhlasan kita di situ ya. Mulailah dari hal-hal yang sangat kecil ya. Misalkan ya, kita bisa melakukan, kalau dalam sholat kita itu coba untuk menghadirkan akal pikiran kita, karena pada saat sholat itu terkadang kita itu hanya berfokus kepada bacaan tapi tidak berfokus kepada pikiran kita. Nah, makanya kalau saya itu biasanya kalau dalam sholat, bagaimana cara kita agar betul-betul sholat kita itu bermakna sekali. Pertama, yang bacaan yang harus saya ucapkan itu, ya, bacaan yang harus kita ucapkan itu harus pelan-pelan, teman-teman. Ya, harus pelan-pelan. Karena apa? Karena tadi kita mencoba untuk menghadirkan pikiran kita terlebih dahulu di dalam sholat kita sebelum ucapan kita. Nah, ini treatmentnya memang harus dicoba, teman-teman ya. Pada saat sholat gitu kan ya, kita nggak perlu jangan terlalu cepat-cepat gitu bacaannya. Yang terpenting itu adalah pikiran kita hadir. Pada saat pikiran kita hadir, lisan kita itu seirama dengan pikiran kita, maka sholat itu akan lebih nikmat. Tapi kalau toh misalkan kita itu bacaannya cepat, ya, artinya pikiran kita belum memikirkan sesuatu, tapi lisan kita sudah keceplosan terlebih dahulu membaca Al-Fatihah sama membaca surat-surat tadi, nah itu tidak akan khusyuk nanti sholatnya. Jadi menjaga keikhlasan itu yang pertama itu adalah tentang bagaimana mengiramakan antara pikiran kita dengan lisan kita pada saat kita sholat. Nah, di situ. Begitu pula juga dengan amalan-amalan yang lain, ketika kita bersedekah di situ kan, bukan sekedar kita punya uang tiba-tiba kita kasih kepada orang miskin, enggak. Tapi bagaimana kita mensinkronkan akal pikiran kita dengan pada saat kita sedekah juga. Sehingga apa? Sehingga memang pikiran kita itu betul-betul fokus karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat kita sujud bukan sekedar mengucapkan subhana rabbiyal a'la saja, tapi memang pikiran kita betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala.
Jadi memang PR paling pertama yang harus kita lakukan ketika kita ingin memperbaiki tata cara sholat kita, itu adalah mensinkronkan pikiran dan lisan kita. Karena memang dalam sholat itu kan ada gerakan, ada ucapan, ada menghadirkan pikiran. Nah, tiga hal ini tuh harus kita sinkronkan terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Maka otomatis jangan terlalu terburu-buru. Itulah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada saat ada salah seorang sahabat sholatnya cepet banget, Rasulullah bilang, ya, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya kamu itu belum sholat. Karena memang sangat cepat di situ sholatnya. Nah, maka gerakan dan lisan yang terlanjur cepat atau yang terlampau cepat, sehingga dia pasti akan mengorbankan pikiran tadi di situ, ya, mengorbankan pikiran tadi. Padahal kalau toh misalkan kita mengiramakan semua ini dengan baik, insya Allah sholat kita akan lebih berkualitas di sana. Ya, tentu ditambah dengan variabel-variabel yang lain. Sholat yang harus menggunakan pakaian yang terbaik, ya harus menggunakan minyak wangi supaya makin khusyuk dan lain sebagainya. Jadi untuk mencapai derajat ihsan sehingga kita betul-betul dekat pada Allah Subhanahu wa taala, seakan Allah itu hadir dalam diri kita. Itu adalah dengan menjaga sebuah keikhlasan. Nah, keikhlasan itu kaitannya dengan bagaimana menata pikiran kita dan mengiramakan pikiran kita itu dengan perbuatan kita. Baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa wahabna lahu mir rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Kami telah menganugerahkan kepadanya, yaitu kepada Nabi Musa, sebagian rahmat kami, yaitu menjadikan saudaranya Harun sebagai nabi. Baik. Coba teman-teman. Ini Harun itu kan sebagai partnernya Nabi Musa, ya. Jadikan sebagai partnernya Nabi Musa. Artinya memang dalam urusan dakwah, dalam urusan ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, kita itu memang nggak bisa sendiri-sendiri, teman-teman. Bahkan sekelas Nabi Musa saja, ya sekelas Nabi Musa saja itu bisa membutuhkan yang namanya sebuah partner, yang partner tersebut itu memudahkan dakwah Nabi Musa, yang Nabi Musa sendiri terkadang ada beberapa poin-poin yang beliau sendiri itu tidak bisa menggapainya. Apa itu? Yaitu berkaitan dengan misalkan dalam surat Thaha itu, ya, Allah Subhanahu wa taala itu kan menyebutkan Nabi Musa itu, Nabi Musa itu kan lisannya itu kan agak sedikit berat, ya. Maksudnya tidak sehalus nabi-nabi yang lain ketika dia berdakwah di sana. Makanya kenapa Nabi Musa itu kan doanya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi. Nah, gitu. Ya, Rabbi shrah li sadri, ya Allah, lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, mudahkanlah aku, mudahkanlah perkara aku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan tadi, ya, jadikanlah atau mudahkanlah ikatan di dalam lisanku. Maksudnya lisan yang belibet, yang berat, ya, untuk mengucapkan di situ Allah Subhanahu wa taala jadikan lebih lapang lagi, ya. Yafqahu qauli, ya, sehingga ucapanku itu betul-betul bisa sampai di sana. Waj'al li waziran min ahli, dan jadikanlah aku, ya, atau misalkan berikanlah kepadaku ada seorang wazir atau sebagai seorang kerabat lah, ya, atau menteri yang bisa menemani aku. Siapa itu? Harun akhi. Harun, dia adalah sebagai seorang Harun adalah saudaraku dan dijadikan sebagai partner daripada Nabi Musa di sana. Artinya ada kekurangan yang dimiliki oleh Nabi Musa yang itu ditutupi oleh saudaranya, yaitu Harun di sana. Maka yang namanya sebuah dakwah, ya, teman-teman di kajian kesayangan, ya, nggak bisa tentu bergerak sendiri di situ kan, ya, ada Ustazah Aisyah di sana, nggak bisa Ustazah Aisyah bergerak sendiri. Ada Mbak Kiki di sana, Mbak Kiki nggak bisa bergerak sendiri. Ada Mbak Faika di sana, nggak bisa bergerak sendiri. Maka butuhnya kolaborasi di sana, ya, kolaborasi. Yang kolaborasi tadi itu bisa menghasilkan program-program terbaik. Sekelas Nabi Musa saja butuh teman, ya. Sekalipun dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, itu kurang apa coba? Narasi yang disebutkan di ayat 51 dan 52 menunjukkan dekatnya Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun juga Allah masih memberikan Harun
agar Nabi Musa itu bisa benar-benar dakwahnya itu lancar di sana. Ya, Nabi Musa aja seperti itu, apalagi kita. Maka kalau egoisme itu sebuah atau egoisme atau merasa bahwa dakwah ini bisa dengan kita sendiri, kita mau beribadah itu bisa dengan kita sendiri saja. Udah saya nggak butuh nggak butuh orang lain, saya nggak butuh sholat jamaah, udah sholat saya sendirian saja. Itu pemikiran yang keliru di sana. Ya, ada porsi-porsi kita memang harus menyendiri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita melaksanakan sholat tahajud di situ, tapi memang dalam urusan-urusan terkhusus Allah Subhanahu wa taala justru memberikan atau memerintahkan kita itu harus berjamaah di sana. Ya, sholat berjamaah, dakwah harus berjamaah di situ, ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Baik. Lalu setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kisah Nabi Musa dan Harun di sana, terkhusus Nabi Musa, Allah melanjutkan tentang kisah atau mengingatkan kepada kita agar kita tahu tentang sosok Nabi Ismail di sana. Wadhkur fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ceritakanlah wahai Nabi Muhammad tentang kisah Nabi Ismail. Innahu kana shadiqal wa'di. Sesungguhnya ia adalah orang yang benar janjinya. Kalau sudah berbicara A dan itu benar, itu akan beliau laksanakan di situ. Wa kana nabiyya. Dan dia adalah seorang rasul dan pula sebagai seorang nabi. Baik. Ciri khas daripada Nabi Ismail itu adalah beliau adalah orang yang sangat jujur. Kalau tadi kita tahu Nabi Musa itu orang yang sangat mukhlas bahkan ya, sangat ikhlas. Nabi Ismail adalah orang yang sangat menepati janjinya. Kalau dia sudah berkata A, maka dia akan melaksanakannya di situ. Dan itu bisa kita ketahui ya dari beberapa kisah-kisah Nabi Ismail pada saat beliau hendak disembelih, gitu ya. Nabi Ibrahim melihat mimpi bahwa Allah perintahkan kepadanya untuk agar Ismail itu disembelih. Maka apa ucapan Nabi Ismail? Ya tadi, satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya abatif al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, if'al ma tu'mar. Laksanakan apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapati aku sebagai orang-orang yang sabar. Coba bayangkan seorang anak masih kecil ya bisa berani untuk mengucapkan kepada ayahnya, ya wahai ayahku, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Engkau akan mendapati aku sebagai orang-orang yang sabar. Dan itu betul-betul pada saat hendak disembelih, Nabi Ismail benar-benar rela untuk disembelih. Artinya apa yang beliau ucapkan itu memang mengandung konsekuensi yang begitu berat. Tapi karena itu adalah sebuah janji yang diucapkan oleh disampaikan oleh ayahnya, dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ismail melaksanakannya di sana. Nah, makanya kenapa Nabi Ismail pun mendapat posisi khusus di mata Allah Subhanahu wa taala di sana. Sehingga kejujuran yang dimiliki oleh Nabi Ismail di sana dan ucapan yang disampaikan oleh Nabi Ismail dan itu benar, itu menjadi referensi bagi kita. Kalau kita pun juga harus bisa menepati janji-janji kita di sana agar kita tidak termasuk bagian orang-orang yang khianat di sana. Baik. Lalu mungkin ada beberapa pertanyaan yang keluar dari pikiran teman-teman mungkin. Ya. Ini kok dipisahkan atau dibedakan ya antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail di sana. Sedangkan Nabi Ibrahim waktu itu dibahas tentang Ishak di sana. Terus tiba-tiba dijelaskan tentang Nabi Musa, baru setelah itu Nabi Ismail. Nah, di situ. Ini beberapa ulama tafsir menyebutkan bahwa memang ada perbedaan posisi antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Tentunya kan Nabi Ibrahim itu kan berada di wilayah sekitaran Palestina di sana. Ya, sedangkan Nabi Ismail ini kan memang diletakkan di wilayah Arab di sana, yang dekat sama Yaman di situ. Nah, maka perbedaan wilayah tadi dan tentu dengan perbedaan konstruk permasalahan dan konteks dakwah yang berbeda di sana, Allah Subhanahu wa taala bedakan juga pembahasannya di situ. Tentu tantangan yang dialami oleh Nabi Ibrahim itu berbeda dengan tantangan yang dialami oleh Nabi Ismail di dalam
di dalam berdakwah di sana. Masyarakat Arab tentu berbeda dengan masyarakat yang ada di wilayah Palestina dan sekitarnya, yang memiliki ciri khas tersendiri. Maka Nabi Ismail dipisahkan di sini untuk memberikan suatu untuk diberikan suatu apa ya? Untuk menyegarkan pikiran kita di situ, bahwa sesungguhnya sekalipun Nabi Ismail memiliki hubungan dengan Nabi Ibrahim, tapi ingat bahwa beliau ini adalah seorang nabi yang mandiri, ya, sebagai seorang nabi yang mandiri, yang perangainya itu bisa kita ikuti. Baik. Nah, lalu apa yang membuat beliau ini sehingga menjadi orang yang betul-betul jujur pada Allah Subhanahu wa taala? Artinya jujur dalam ucapannya. Ketika dia berjanji maka dia harus tepati. Allah melanjutkan, wa kana ya'muru ahlahu bis-shalati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dia selalu menyuruh keluarganya untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat, wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dia adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi terapi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh para ulama ya. Kalau kita ingin menjadi sosok yang betul-betul jujur dalam ucapan kita, maka kita harus istilahnya gini, harus menjadi orang yang benar-benar bisa memerintahkan keluarga kita, sosok terdekat kita, untuk melaksanakan sholat dan zakat. Ya, artinya kita memerintahkan kepada keluarga kita agar keluarga kita itu dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti ya, coba kita lihat, Nabi Ismail itu memerintahkan kepada keluarganya untuk melaksanakan sholat dan zakat. Memerintahkan sholat dan zakat kepada keluarga, ini kan memang lebih berat daripada kita nyarankan kepada orang lain. Kalau kita nyuruh orang lain, memerintahkan orang lain untuk melaksanakan sholat sama zakat, ya mungkin kalau dia sudah menjadi kerabat dekat kita, atau misalkan sudah menjadi teman dekat kita, itu enak banget, ayolah sholat, ayo kayak gitu. Tapi kalau kita tuh nyuruh anak kita nyuruh keluarga kita di situ, kadang kan gitu ya, ada perasaan tidak tega, ya sudah masuk waktu subuh di situ kan, dia kadang lihat anak kita. Ya, kita ngelihat anak kita masih nyenyak tidurnya, udah deh nggak tega mau bangunin untuk sholat subuh, udah nantilah 5:30 atau udah menjelang matahari terbit aja kita bangunin di situ. Jadi ada tekanan tersendiri memang untuk menyuruh keluarga kita itu untuk melaksanakan sholat di sana. Ya. Sedangkan kalau misalkan orang lain itu kan enak aja kita ucapkan, karena memang ya kalau misalkan dia nggak mau melaksanakan ya sudah selesai gitu kan. Tapi kalau anak kita gitu, terkadang kita berat sekali untuk memerintahkan ini. Apalagi untuk diperintahkan buat melaksanakan zakat di sana. Ini bukanlah hal yang mudah di sana. Nah, maka dan konsekuensi ketika kita memerintahkan kepada kerabat kita untuk melaksanakan sholat dan zakat, itu kan konsekuensinya berat sekali. Artinya gini, kalau kita memerintahkan kepada keluarga kita, mereka itu kan yang paham betul tentang kita. Kalau kita nggak sholat dan kita nggak zakat, ya kita kan ngerasa nggak enak juga gitu kan ya. Waduh, aku aja nggak sholat dan nggak zakat, masa aku mau memerintahkan sama keluargaku di situ, dan keluargaku tahu tentang aku itu seperti apa. Kalau orang lain kita bisa, ayolah kita sholat, ayo kita zakat di situ, tapi mereka belum tentu tentang keadaan kita, ya kan ya. Mereka nggak tahu kita benar-benar sholat atau beneran zakat nih, nah gitu. Kita sebenarnya cuma pengen ngomong aja gitu, tapi belum tentu kita sholat atau zakat. Sedangkan kalau keluarga kita coba tahu kita mau memerintahkan sholat, memerintahkan zakat, mereka tahu kalau kita itu beneran sholat atau enggak, dan beneran zakat atau tidak di situ. Nah, maka kejujuran kita itu betul-betul diuji ketika kita memerintahkan kepada keluarga kita untuk beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampu untuk tadi betul-betul melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, dan mampu untuk menyampaikan kepada keluarga kita, nah itu yang justru ya, kalau kita bisa menerima sebuah konsekuensi itu tadi, maka kita akan menjadi sosok yang sangat jujur di sana. Makanya Nabi Ismail itu bisa sangatlah jujur ya, karena tadi beliau secara perangai beliau melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, dan menyampaikan juga kepada keluarganya, dan keluarganya tahu kalau Nabi Ismail juga melaksanakan hal itu. Nah, maka kejujuran bisa kita dapatkan ketika kita mampu untuk memerintahkan keluarga kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita betul-betul beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga
Dengan kita melaksanakan sholat tadi, kita memerintahkan keluarga kita untuk melaksanakan sholat dan zakat, wa kana 'inda rabbih mardiyya, maka akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman, ini kalau saya diizinkan teman-teman ya, saya mau mengakhiri sampai ayat ke-57. Karena ayat 56 dan 57 ini membahas tentang Nabi Idris ya, singkat saja. Dan di ayat 58 itu masuk bab lain ya, untuk merangkum semua pembahasan mengenai para nabi tadi. Ya. Jadi izin saya tambahkan 2 ayat lagi ya, supaya nanti lengkap saja, sehingga nanti di pertemuan selanjutnya itu kita masuk ke dalam bab baru yang merangkum semua pembahasan ini. Izin teman-teman ya, 5 menit lah ya, insya Allah. Wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Ceritakanlah wahai Muhammad tentang Idris di dalam kitab, yaitu dalam Al-Qur'an, innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya dia adalah orang yang sangat benar dan membenarkan lagi adalah sebagai seorang nabi. Baik. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Idris ini memang tidak sebanyak kisah-kisah nabi-nabi yang lainnya. Ya. Tidak sebanyak kisah-kisah nabi yang lainnya. Ini menjadi satu pelajaran penting bagi kita. Allah menutup ini setelah disebutkan para nabi-nabi yang terkenal, Allah menutupnya itu dengan Nabi Idris. Apa pesan yang Allah ingin sampaikan kepada kita? Mengapa Allah menutupnya dengan Nabi Idris? Karena Allah Subhanahu wa taala itu ingin menunjukkan bahwa Nabi Idris ini nggak banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kisahnya tidak seterkenal nabi-nabi yang lainnya. Artinya, apa yang dibawa oleh Al-Qur'an, sekalipun itu tidak mendetil, sekalipun itu tidak dijelaskan secara rinci sekali, tapi kalau Al-Qur'an sudah menjelaskan, kita harus percaya di situ. Sekalipun memang kisah Nabi Idris tidak dijelaskan tentang bagaimana rincian-rincian beliau, tetap kita harus beriman kepadanya. Dari situ akhirnya kalau toh kita, jadi ini yang jadi pembeda antara umat Islam dengan umat-umat yang lainnya. Umat-umat yang lainnya menerima satu nabi, menolak satu nabi, tapi umat Islam tidak. Umatnya Nabi Muhammad SAW itu menerima semua nabi. Ya, baik yang disebutkan secara rinci maupun yang hanya disebutkan namanya saja. Nah, itu harus kita imani di situ. Innahu kana siddiqan nabiyya, sesungguhnya dia adalah seorang nabi yang sangat jujur di situ. Kita percaya Nabi Idris itu adalah sosok yang jujur, apalagi pada saat Rasulullah SAW Mi'raj ya, menuju ke langit, waktu langit keempat kalau tidak salah, itu bertemu dengan Nabi Idris di sana dan mengucapkan salam kepada Nabi Idris. Artinya memang betul-betul posisi Nabi Idris ini bukanlah sosok yang sembarangan di situ ya. Meskipun dia tadi kisahnya tidak seterkenal nabi-nabi yang lain, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi ya. Posisinya sangatlah tinggi. Betul pada saat Rasulullah di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, dan langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Memposisikan Nabi Idris ya sebagai sosok yang makanan aliyah, sosok yang kedudukannya martabatnya tinggi, itu memang sudah betul disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu selaras dengan apa yang Rasulullah sampaikan pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengannya pada saat peristiwa Mi'raj di sana. Jadi mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah, insya Allah nanti kita di pertemuan selanjutnya akan membahas di ayat ke-58, itu akan merangkum semua kisah-kisah tentang nabi-nabi tadi, dan apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita pelajari lebih banyak lagi berkaitan dengan kisah-kisah nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع
ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.